Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tanṭiqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan datangnya ke tempat ini yang kita rasakan adalah hanya semata-mata bentuk pertolongan dan kasih sayang Allah. Semoga apa yang kita niatkan untuk terus niat karena untuk beribadah, hanya semata-mata beribadah kepada Allah, tiada yang lain. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini Allah curahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Dan semoga dengan salawat ini pula kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Dan kita berharap Allah membagikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini pada program acara mengaji tempo dulu, semoga kita niatkan hanya semata-mata untuk mengilmui diri kita, yang mana pada pelajaran yang telah lalu sudah masuk kepada bab mengenal Allah, yaitu bagian pada hukum Islam. Pada kesempatan ini kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu sifat wujud dan bagaimana dan apa dan peran apa untuk pengenalan kepada Allah di dalam sifat wujud ini akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh guru kita, Guru Ahmad Soleh. Kepada Al-Mukarram Guru Ahmad Soleh, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallah. Pertama-tama marilah seperti biasa kita aturkan dan kita panjatkan rasa syukur atas nikmat, atas kehadiran Allah yang selalu menginginkan kebaikan atas setiap umat yang ada di muka bumi tanpa maka atas dasar kebaikan-kebaikan dan keinginan Allah dan Rasul kepada kita seluruhnya agar kita menjadi baik, maka sudah sepatutnya, sudah tidak ada alasan lain lagi untuk
kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana caranya untuk mengamalkan iman dan Islam. Tidak hanya sekedar kita membacakan salawat, tetapi dari situlah banyak hal yang bisa kita teladani daripada Rasulullah. Dan sehingga dengan membaca salawat ini mudah-mudahan kita bisa di yaumul qiyamah nanti diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin. Baiklah, dalam acara yang sudah kita jalani di beberapa episode tentang program Haji Tempo Dulu, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah masuk kepada satu pokok bahasan atau pelajaran tentang mengenal Allah, yang mana terakhir kita sudah duduk di dalam hukum akal. Nah, bagaimana hukum akal yang terdahulu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami bersama. Jadi di dalam kita mengkaji dan membahas ilmu tauhid, sekali lagi akal yang disebut di dalam mengenal diri tertanda bahwa kita menjadi seorang makhluk yang sempurna, sosok makhluk yang sempurna, sebab Allah tampilkan sosok akal di situ yang bisa membuat kita menjadi lebih sempurna, lebih mulia dari makhluk yang lain. Maka Allah hargai, Allah angkat derajat manusia sebab menggunakan akal. Tetapi apabila memang tidak mau digunakan dengan baik, jangan pernah bermimpi untuk bisa naik derajat atau menjadi mulia derajat di sisi Allah. Maka akan yang terjadi sebaliknya. Maka dari itu salah satu fungsi dan salah satu jalan akal tadi di dalam mengenal diri, dalam proses bersyukur. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur kita diberi akal yang sempurna sehingga kita disebut lebih baik daripada makhluk yang lain. Maka jalan yang utama yang mesti ditempuh oleh seseorang yang mau menggunakan akal adalah dia melakukan pencarian kepada siapa yang telah menciptakan alam semesta. Itulah yang jadi pokok utama pikirannya, mencari dan mencari sampai bertemu dengan apa yang dicari. Maka para ulama menuntut terus sampai kita bisa duduk di dalam majelis ilmu ini, dan pada hari ini kita setelah ingin menggunakan akal tadi dengan maka layak sudah dikatakan, maka dengan hukum inilah aku mengetahui 20 wajib, 20 mustahil dan 1 harus. Dengan hukum ini itu apa maksudnya? Dengan hukum akal, akal yang diberi aturan, akal yang diberi undang-undang sehingga mulia akal itu. Sebab akal apabila tidak diberi undang-undang maka dia lebih buruk daripada semua. Dia akan menjadi pengikut syaitan.
Kalau pengikut berarti anak buah. Kalau anak buah berarti di bawah. Di bawah. Maka dengan hukum inilah aku mengetahui 20 wajib, 20 mustahil dan 1 harus. Artinya begitu akal sudah selesai dengan aturan-aturannya, artinya mematuhi aturan-aturan itu. Aturan apa sih? Tolong diperjelas lagi, jangan sampai nanti salah, gagal paham. Sebab memang ada yang gagal paham. Yang sampai detik ini masih kebingungan, mencari, walaupun sudah selesai belajar tauhid, masih kebingungan terus menerus, sehingga mencari kemana-mana, dan saya tidak yakin dia sudah ketemu. Sebab orang yang sudah ketemu atau sudah sampai, atau orang arif atau orang makrifat, itu nampak hilang semua kebencian dalam dirinya. Tapi apa yang terjadi? Semakin memparah, semakin menguat kebencian. Itulah yang menandakan bahwa belum pernah sampai. Maka sekali lagi aturan tadi diberi supaya jangan sampai gagal paham. Maksudnya bagaimana gagal paham? Sudah diberitahu, sudah diundang-undang bahwa Qadim tidak bisa dipikir, dibayang-bayang, diumpamakan dan lain sebagainya. Tidak bisa itu diapa-apakan. Jadi hukum undang-undang, hukum akal yang wajib itu mesti diikuti. Jadi jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Nah, itu yang menjadi garis besar dalam hal belajar ingin mengenal Allah. Sebab begitu kita sudah berjalan terus memproses kepada mengenal Allah, apabila ini belum selesai, nanti kita akan seakan-akan kembali menjadi nol besar. Maka berhati-hati sekali. Maka dengan hukum inilah aku mengetahui 20 wajib, 20 mustahil dan 1 harus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita menjadi layak untuk masuk ke dalam perihal mengenal Allah. Sebab kita sudah ingin menggunakan akal tadi dengan sempurna untuk mencari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layak masuk kepada satu sifat yang pertama daripada sifat 20, yaitu satu sifat nafsi, yaitu ada diri zat yang ada dengan sendirinya, tiada dikarenakan oleh suatu karena. Jadi sifat nafsiyah itu yang pertama. Sebab nanti 20 wajib, 20 mustahil dan 1 harus itu sebenarnya nanti akan dibagi menjadi 4 sifat. Yang pertama tadi sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat makni dan maknawiyah. Mengapa dia dibagi 4 ini? Nanti jawabannya. Belum waktunya sekarang saya beritahu, karena belum sampai waktu dan masa. Sekarang kita baru menginjak pada satu
Jadi dari 20 sifat tadi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nafsiyah yang pertama. Tapi secara mendasar kenapa dibagi 4 kira-kira supaya mudah menganalisa. Udahlah gitu aja dulu. Supaya mudah kita menganalisa, sementara boleh. Nah seterusnya kita masuk ke dalam sifat nafsiyah. Yang tadi arti sifat nafsiyah tadi ada diri zat yang berdiri dengan sifatnya, tiada dikarenakan oleh. Nah terus masing-masing sifat yang dibagi 4 ini, sifat keempat sifat ini diberi martabat masing-masing. Nah di dalam sifat nafsiyah ini juga sama, mempunyai martabat, yaitu mawujud, tiada mawujud pada zahir dan tiada mawujud pada, artinya ada pada hati dan tiada ada pada benda. Nah itu martabat. Mengapa sifat 20 yang dibagi 4 ini dibagi menjadi 4 sifat ini diberi martabat? Martabat yang dimaksudkan di masing-masing sifat ini adalah supaya masing-masing sifat ini tidak saling mengganggu di dalam mempelajari, tidak saling tembus-menembus, tidak saling mengintervensi. Jadi kita mempelajari sifat nafsiyah ini akan terfokus ke dalam sifat nafsiyah, bukan seperti yang kita dengar selama ini yang sudah belajar sifat nafsiyah, tetapi penjelasannya maknawiyah sampai surga neraka semua keluar. Jadi belajar sifat nafsiyah umpama belajar masak sayur asem, ya. Terus yang jadi hasilnya masakan masakan seluruh rasa, nggak jelas ya. Mau makan sayur asem apa mau makan sayur sop atau apa kan? Sebab di dalam rasa dan aneh-aneh semua nyampur. Jadi kita kebingungan nggak nih rasanya masakan apa sebenarnya? Itu perihal masak, perihal makan. Begitu di dalam perkara sifat nafsiyah ini tidak diberi martabat, lari. Jadi martabatnya tadi sifat nafsiyah apa? Mewujud pada zihir dan tiada mewujud pada, ada pada hati dan tiada ada pada pandang. Maksudnya apa lagi sini? Maksud martabat ini jelas untuk supaya jangan sampai tercampur dengan sifat yang lain. Tujuan diberi sifat, diberi martabat. Apa yang ingin disampaikan di martabat ini? Perihal tentang bahasa yang keluar dari bahasa martabat di masing-masing sifat ini. Tiada mewujud pada zihir ini artinya ada pada hati dan tiada pada pandangan. Jadi sifat nafsiyah ini hanya bisa kita yakini saja di dalam hati tentang apa? Tentang nafsiyah, tentang yang ada diri zat yang tiada dikarenakan oleh suatu karena hanya bisa kita yakini ada dari sisi martabat dulu.
Ya, dari sisi penjelasan sebatas martabat. Artinya kita dituntun untuk hanya bisa meyakini saja terlebih dahulu. Nah, mana yang membuktikan, yang mengisi sifat nafsiyah apa? Yaitu satu, sifat wujud. Nah, sifat wujud ini yang nanti akan membeberkan kepada kita, akan menjelaskan kepada kita secara terperinci dan secara seksama, yang akan mengisi pemahaman-pemahaman yang akan kita yakini. Apa yang mau kita yakini adanya tadi itu dibahas di dalam sifat wujud yang pertama. Wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib zat Allah Ta'ala. Ini apa? Terus tanda zat Allah Ta'ala ada, ya, ada dalil akli dan akli. Dalil akli Allah, tiap ada Allah, pasti ada yang menjadikan. Mustahil tiada yang menjadikan, tentu ada yang menjadikan. Dalil naklinya menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tattaqun. Yang artinya di situ Allah bersumpah dengan namanya, fa wa rabbis samai wal ard, maka demi Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, seperti kamu berkata. Betul. Jadi demi Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan bumi, sebahwasannya seperti kamu berkata. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah. Nah, itu panduan dari teks kitab yang kita pelajari. Begitulah terungkap di dalam bunyi teks. Nah, ada apa di dalam pelajaran atau di dalam tekstual itu? Mari kita perhatikan baik-baik. Wujud artinya ada. Ini ingin menerangkan sifat nafsiyah yang tersebut di atas, yang berisi satu sifat wujud itu, yang mana arti wujud itu adalah ada. Nah, mustahil tiada, wajib zat Allah Ta'ala. Jadi pernyataan yang timbul dari ulama tauhid ini ingin menggelitik kita supaya kita berpikir, bertafakkur. Wujud artinya ada, mustahil jadi, tidak mungkin tidak ada, wajib tidak boleh tidak, zat Allah Ta'ala ada. Ini bagaimana bisa tersebut, bisa termaktub hal yang sedemikian? Kok bisa-bisanya gitu ada pernyataan yang berani mengatakan ada, mustahil tiada. Nah, begitu pernyataan ini keluar, kita pun memproses untuk berpikir mencarinya. Maka pencarian kita pun lagi-lagi, begitu era kita sekarang sudah dekat dengan guru, dengan para ulama,
maka guru tidak langsung lagi memberitahu Rasul ngajarkan, nggak begitu. Nggak langsung begitu. Allah mengajarkan, nggak begitu. Para ulama mujtahid yang begitu hebat saja nggak langsung mengatakan begitu, sebab nggak mungkin Allah langsung berhadapan dengan kita mengajar dan lain sebagainya, itu nggak mungkin. Jadi yang jelas di era kita sekarang, begitu kita ingin mengetahui tentang ada diri zat yang ingin kita yakini ada, yang mustahil tidak mungkin tidak ada, yang tidak boleh tidak itu wajib ada, itu, maka kita diberi tuntunan oleh para ulama dan dijelaskan untuk mengetahui hal yang tersebut demikian, untuk meyakini ada zat Allah Ta'ala, maka diberi jalan kepada akal kita untuk mulai menapak kepada satu bentuk pemahaman apa yang dilihat di situ, untuk supaya kita bisa meyakini. Dari hukum akal jelas zat Allah sudah tidak bisa kita apa-apakan. Qadim itu sudah tidak bisa diapa, dan itu kita sudah mesti sepakat. Terus apalagi yang mesti yang ada di dalil akli, apalagi yang menjadi pemikiran kita, apalagi yang menjadi bisa menuntun kita. Maka dalil akli katakan alam. Artinya dari alam seisinya ini itu kita diberi kesempatan untuk bertafakur, berpikir, memikirkan tentang alam. Dan memikirkan tentang alam ini di dalam Al-Quran ini diperintah, dianjurkan. Maka akal tadi bertafakur, berpikir alam. Alam ini yang tersebut disebut alam ini, apakah alam yang kita lihat di depan mata kita? Itu saja tidak. Jadi yang disebut alam adalah meliputi alam gaib dan alam nyata. Jadi kedua-dua itu jadi alam. Belum lagi nanti alam gaib itu dibagi lagi atas beberapa macam jenis menurut tempat tinggal. Siapa yang tinggal mendiami itu diklasifikasikan. Jadi ada alam gaib yang juga bertingkat-tingkat. Nah di alam dunia pun itu jelas ada kita di dunia, apalagi alam gaib. Nah maka tersebut jadi ada alam nyata dan alam gaib. Itu alam. Jadi tiap-tiap ada alam. Gitu. Alam baik alamnya maupun alam pasti ada yang menjadikan, tidak mungkin tidak ada yang menjadikan. Di alam nyata ini ada langit, ada bumi. Sekira-kiranya umpama yang menciptakan langit, yang menjadikan langit lain, menciptakan bumi lain, kira-kira menurut akal kita ini apa yang terjadi? Yang ciptakan langit sama yang ciptakan bumi kira-kira perang, saling ingin unggul satu sama lain.
maka apa yang terjadi? Hancurlah kedua. Apabila ada yang lain selain Allah, ya, dilapor. Nah, begitu sudah jelas, tentu pasti ada yang menjadikan ini, baru akal tadi mengatakan tentu ada yang menjadikan. Nah, selanjutnya akal tadi begitu sudah bertafakur dengan baik, ingin mencari bentuk-bentuk siapa yang menjadikan tadi, tertuntun dengan hukum akal tadi, dengan indah, dengan manis, dengan manis, dengan begitu sempurna tersebut, bahwa tertuntunlah akal kita tadi mengatakan tentu ada yang menjadikan. Berarti kalau sudah akal tadi tersebut dan menyebutkan sampai kata-kata tentu, berarti akal kita yang tersebut tadi mulai memperlihatkan tanda-tanda baik. Artinya akal tadi sehat, akal tadi sempurna. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi di dalam diri kita. Begitu akal tadi sudah kita pergunakan baik. Bagaimana timbulnya dua kalau tidak daripada sebab mengadakan dua? Tentu ada sebab. Daripada satu ditambah satu, daripada tiga dikurang dua. Jadi ada sebab yang menyatakan satu ditambah satu atau yang untuk menghasilkan dua. Nah, inilah yang disebut proses akal mesti mengadakan sebab. Mesti butuh sebab. Karena memang Allah menjadikan tiap-tiap sesuatu itu bersebab. Seperti halnya orang yang mati, meninggal, itu bersebab. Apa sebab? Ada yang tabrak mobil, ada yang sakit, ada yang santet, ada yang kena bunuh dan lain sebagainya. Jadi itu semua sebab. Bukan mobil itu yang telah membunuhnya, yang menjadikan dia mati. Jadi bukan santet itu yang membuat orang itu mati, bukan. Semua sebab. Jadi bermacam-macam memang musabab. Jadi Allah menjadikan sebab atas tiap-tiap sesuatu. Nah, begitu juga alam ini terjadi. Ada yang menjadikan, tidak mungkin tidak ada. Begitulah akal kita itu dituntun untuk berproses, berpikir. Jadi tidak mungkin bisa ada dengan sendirinya sesuatu alam yang hanya bisa ada dengan sendirinya. Sebab keterangan pertama sudah diberikan, yaitu nafsiyah, yang menyatakan ada diri zat yang berdiri dengan sendirinya tanpa dikarenakan oleh suatu hal. Berarti ada dengan sendiri. Dan ada dengan sendiri inilah yang juga mulai menunjukkan perbedaan. Nah, kalau dari hukum akal,
alam, tiap-tiap ada alam ada yang menjadikan. Nah itu jelas menunjukkan kalau alam, kalau mahdas itu pasti ada yang menjadikan. Jadi kalau kita gunakan akal kita secara sehat, secara benar saja, sudah menunjukkan bentuk perbedaan tadi. Jadi tolong dipahami, bentuk perbedaan yang sudah terlihat dan pun sudah sangat jelas. Tidak mungkin apabila tidak ada menjadikan. Tidak mungkin. Pasti ada yang menjadikan. Nah, jadi kita ingin meyakini, masuk menuju kepada menganalisa adanya tadi, bagaimana sih sebenarnya adanya itu. Kan kita nggak mau percaya aja ada diri zat, ada diri zat, ada diri zat, kan nggak mau asal percaya, betul? Nah, maka para ulama sangat mengerti bagaimana menginterface, menyambungkan bahasa kepada kita. Sangat mengerti. Maka mereka mengkiaskan dengan bentuk alam. Maka kau pikirkan alam, benar enggak sih? Tiap-tiap alam, ada yang menjadikannya. Benar enggak sih? Pasti ada yang menjadikan. Tidak mungkin tidak ada yang menjadikan. Nah, ini masih mufakat kepada hak. Mufakat pada hak itu artinya sesuatu yang memang sangat-sangat masuk di akal. Itu mufakat. Jadi tidak mungkin ini mesti masuk akal. Ini tidak mungkin begini. Ini mesti masuk akal. Nah, setelah itu selesai, baru keyakinan kita tadi ditingkatkan atau mau ditingkatkan. Para ulama sangat bijak. Jadi baru mereka menerapkan atau memberikan dalil kepada supaya keyakinan yang kita ingin meyakini bahwa ada diri zat tadi melalui kita bertafakur atas alam ini, maka mengambil dalil yaitu bahwa Rabbis samawati wal ardh innahu lahaqqun maka demi Allah, jadi siapa yang memberitahunya? Memang para ulama, guru-guru kita ini mereka hanya menyambungkan saja apa yang Allah ingin beritahu melalui Rasulullah. Maka Allah bersumpah atas dirinya sendiri, maka demi Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dengan innahu lahakum, dengan sebenar-benar mislama berkenaan kita ingin meyakini sesuatu tadi, ingin meyakini sesuatu, tetap tidak lari dari apa yang memang mau kita yakini di dalam bab jasa. Ada mufakat kepada haknya dan ada dalil. Jadi jangan bilang bahwa dari tadi ngoceh melulu guru ustadznya nggak pakai dalil. Aduh, ini bagaimana nih? Apa nggak didengar apa dari tadi ngomong dalil? Malah dalilnya diberi lebih diberi anu lah, diberi yang lebih mudah,
dari dalil akli dulu biar lebih enggak langsung berat pakai dalil akli. Jadi dua versi. Dalil yang mudah sesuai dengan akal, terus dalil yang menunjang supaya akal tadi terkunci. Akal tadi sudah tidak bisa bergerak, nggak bisa liar lagi. Jadi udah nggak ada keraguan lagi. Sudah kalau sudah dalil akli turun, dalil akli sudah diberitahu, maka sudah tidak ada lagi keraguan. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala. Jadi dengan secara sangat sah dan meyakinkan antara dalil akli dan nakli, baru kita bisa meyakini. Baru meyakini apa? Adanya saja, belum yang lain. Baru meyakini ada diri zat saja, enggak, belum yang lain-lain. Ada diri. Artinya di situ secara tidak langsung di dalam sifat nafsiyah ini ingin menerangkan tentang keadaan, tentang keberadaan, tentang keberadaan zat Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Ustaz pengen ngomong keberadaan. Iya, maksudnya bagaimana keberadaan Allah yang mau kita yakini ada tadi. Bagaimana? Maka dijawab sifat nafsi. Bagaimana keberadaannya? Ada dengan sendirinya, tiada dikarenakan oleh suatu karena. Nah, bagaimana untuk meyakini ada tadi? Maka dituntaskan oleh dalil dan dalil nakli. Kan ada. Cuman memang yang mengurainya sedikit bahasa apa? Mengurai tentang sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Layaknya kita ingin meyakini Rasulullah. Rasulullah sampai sekarang kita belum pernah lihat. Tapi kalau Rasulullah itu barang nyata, sah pada akal, ada dan tiada. Kalau Rasulullah, sekalipun sekarang sudah nggak ada lagi, tapi tetap Rasulullah barangnya pernah ada dan pernah diceritakan, ada sejarahnya. Dan itu nggak bisa mengandai-andai lagi, sudah pasti. Nah, kalau kita sekarang belajar sifat 20 terutama sifat wujud, ini ingin meyakini tentang Allah, tentang adanya diri zat yang mana sudah dikunci mati dengan wajib barang yang tiada berupa pada bagian. Kira-kira susah nggak bagi yang mengurai? Rasa-rasanya nggak bakal bisa yang mengurai kalau tanpa bantuan pertolongan yang memudahkan. Nah, maka sekali lagi dalam hal ini sifat nafsiyah yang baru kita bahas tadi sebenarnya ingin menerangkan, memberi kepada kita tentang keberadaan. Maksudnya keberadaannya bagaimana? Keberadaannya itu sebatas apakah keberadaannya itu sama dengan kita? Berarti nggak ada perbedaannya.
Kalau tidak ada perbedaannya berarti nggak bisa dikatakan mengenal Allah. Walaupun seseorang itu mau belajar mengenal Allah, ingat, tetapi dia tidak bisa mengerti bagaimana membedakan, maka nggak bisa juga. Ini banyak saya jumpai yang belajar tauhid yang masih belum bisa membedakan, banyak sekali, hampir di atas 90%, salah, bukan 50%. Cuman secara global nggak pernah sama kok antara Allah dengan makhluk. Benar begitu secara global. Tapi apa jua yang meliputi yang disebut nggak sama antara Allah dan makhluk itu, masih ada yang kecolongan, masih ada yang tertipu. Nah, itulah bagi orang-orang yang mau belajar ilmu tauhid yang tertipu. Jadi hanya membedakan zat Allah Ta'ala itu berbeda hanya di dalam pengetahuan. Masih bisa dikacaukan dengan tipu daya syaitan. Nah, jadi begitulah penjelasan dan pemahaman daripada sifat nafsiyah pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk bisa mengerti bagaimana sebenarnya sifat nafsiyah. Nah, sementara ini begitu baru kita buka sifat nafsiyah ini, ianya menjadi pengetahuan itu sudah lumayan lebih baik daripada nggak ada pengetahuan, nggak yakin dengan pengetahuan. Minimal sudah mau meyakini dengan jalan sifat 20 inilah, nah kita bisa menuju makrifat Allah, mengenal Allah, sampai dijamin kok. Siapa yang menjamin? Saya menjamin, ingat, dunia wal akhirah untuk makrifat melalui hukum dalil akli dan nakli. Kenapa guru berani menjamin itu? Yang sebelum menjamin ini saya berani, saya pun dijamin oleh guru saya terlebih dahulu. Begitulah beliau. Saya jamin dengan ilmu tauhid yang kita pelajari ini, dengan pemahamannya, yakin, ingat, mesti kita lepas daripada musyrik. Tapi mesti menuruti apa yang diajari. Jangan keluar, jangan menurut pemahaman sendiri, tidak boleh. Belajar tauhid ini nggak bisa menurut pemahaman sendiri. Ini pemahaman bersanad dari Imam Asy'ari itu terus sampai kita bersanad, nggak main-main sampai ke Rasulullah. Jadi nggak bisa mengkaji ilmu tauhid itu sendiri, buka kitab sendiri, mentang-mentang pandai dalam agama pingin nggak bisa. Bukan begitu. Ilmu rohani nggak begitu. Ilmu rohani itu ada nubuah namanya, yang turun, yang diwariskan oleh Rasulullah sendiri. Dan itu tidak bisa setiap orang memiliki. Makanya jadi begitu kita mulai ingin belajar ilmu yang mengenal Allah ini banyak sekali rintangan-rintangan. Walaupun baru belajar melalui pengetahuan. Nah, ini konsumsi rohani yang ingin diserap oleh rohani dalam perjalanan
menuju kepada Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa mengikuti dan memahami apa yang menjadi pemahaman di dalam ilmu tauhid. Usikum bi taqwallah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan penjelasan dan pemaparan dari guru kita tentang bab wujud ini. Mudah-mudahan yang dijelaskan oleh guru kita tentang sifat wujud ini adalah akal kita dituntun untuk meyakini keberadaan Allah dengan dalil akli dan dalil aklinya. Dan mudah-mudahan kita bisa berbeda antara mahdas dan qadim. Dan mudah-mudahan kita bisa memahami dan tetap istiqomah untuk selalu melanjutkan pelajaran. Ya, saya akhiri untuk pertemuan program acara mengaji tempo dulu ini. Usikum binafsik bitaqwallah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bariyah. Habib